saya akan memaparkan sedikit dari mata pelajaran Kode Etik Profesional Guru yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Andrianus Nababan MPD yang paling tersayang. Ya, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang cerita film India yang berjudul Chalk and Dust. Kapur dan penghapus. Pasti kalian semua akan tertarik dengan cerita ini. Bahkan kalau teman-teman sekalian menonton langsung videonya. Mari ikuti video ini dengan seksama. Terima kasih. Saya akan melanjutkan video ini. Ya, saya juga akan menceritakan sedikit tentang cerita Chalk and Duster. Sebenarnya idenya ini sangatlah sederhana. Di sini menceritakan tentang kisah kedua guru yang bernama Jyoti dan Vidya. Di sini guru Jyoti dia sebagai guru sains dan Vidya sebagai guru matematika. Ya, mereka memiliki keinginan yang sangat luar biasa untuk mendidik seorang anak. Mereka mendidik seorang anak ini dengan penuh cinta kasih sayang yang begitu dalam. Mereka mendidik anak itu bukan dengan karena sebuah materi atau apapun itu. Mereka mendidik anak dengan ikhlas hati, dengan penuh kasih sayang yang mereka miliki. Bagaimana mereka mendidik anak itu sebagai anaknya sendiri. Mereka tidak meminta sedikit pun dari apa yang mereka inginkan. Seperti Ibu Vidya, dia mengajar juga di rumahnya, mengajar anak-anak banyak di rumahnya tanpa meminta satu apapun dari orang tua anak-anak tersebut. Iya, di sini. Tapi dalam film ini seketika semuanya berubah saat kepala sekolah baru datang, yaitu Kamin Gupta. Saat kepala sekolah ini datang, semuanya begitu sangat-sangat berubah. Ibu kepala sekolah ini menginginkan agar sekolahnya menjadi sekolah yang terkenal, disukai banyak orang, kalau bisa dibilang menjadi sekolah nomor 1 di India. Dia menggunakan itu dengan cara menjadikan uang adalah segala-galanya. Dia ingin mengeluarkan satu persatu guru yang sudah tua atau guru yang sudah lama bekerja di sekolah tersebut dengan cara tidak mengeluarkannya langsung, tetapi dengan cara menjadikan mereka bosan di sekolah itu. Yang pertama caranya itu mengambil kursi dari setiap kelas masing-masing agar guru-guru tersebut bisa capek atau lelah dalam membuat pelajaran tersebut. Ya, di sini juga saya sangat salut melihat guru-guru tersebut. Mereka tidak memiliki satu kebencian kepada kepala sekolah tersebut. Bahkan mereka tetap bertahan agar anak didik mereka bisa dapat belajar dengan baik. Iya, usaha kepala sekolah tersebut ternyata berjalan dengan baik dengan cara membuat surat pemecatan kepada Ibu Vidya. Dan di situ dalam surat itu dikatakan bahwa Ibu Vidya tidak konsisten dalam mengajar. Hingga semua orang tua tidak suka melihat Ibu Vidya berada di sekolah itu. Dan setelah Ibu Vidya menerima surat itu, ibu tersebut jatuh sakit, kena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Tetapi ternyata berita ini sampai kepada tersiar di televisi. Hingga salah satu murid guru itu tersebut mendengar berita ini dan tampil di televisi. Bukannya sangat sedih sekali bukan melihat seorang anak yang sudah menjadi terkenal, yang sudah menjadi profesor dan jabatan lainnya, mereka tiba-tiba muncul di televisi dan membela gurunya tersebut. Ya, tapi di sini kepala sekolah tersebut tidak tinggal diam. Dia melakukan segala cara agar guru yang dua ini bisa keluar dari sekolah tersebut. Kepala sekolah ini membuat kuis dengan cara membuat kuis dan berbagai pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Tetapi teman-teman tahu tidak? Teman-teman tahu kedua guru tersebut tidak kalah diam. Mereka tetap berusaha agar bagaimana guru itu
bisa bertahan dan mereka bisa mengajar di sekolah tersebut. Mereka mengikuti kuis tersebut, mereka belajar seharian agar mereka bisa menjawab setiap pertanyaan. Saya di sini sangat tegang ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diputar. Bahkan kalau tidak salah pada pertanyaan yang ke-8 tentang penciptaan mobil, itu sangat luar biasa tegangnya. Saya pikir mereka tidak bisa menjawab. Ternyata mereka bisa menjawabnya dengan cara Ibu Juti tersebut mengingat kembali apa yang sudah dipelajarinya saat dia dan keluarganya membeli mobil di suatu showroom. Ya, di sini saya akan menceritakan sebuah endingnya. Ya, mereka ternyata berhasil dan bisa mendapatkan uang tersebut. Tetapi mereka tidak menggunakan uang tersebut dengan yang aneh-aneh. Mereka menggunakan uang tersebut dengan mendirikan satu sekolah agar anak-anak bisa dapat sekolah dengan gratisnya, tidak dipungut apapun, dan mereka bisa belajar dengan baik. Ya, sekian dari cerita saya. Ikuti kembali ya teman-teman. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang kedua tentang kode etik atau etos guru apa saja yang bisa kita ambil dalam film tersebut. Ya, saya merangkapnya dalam 8 poin. Yang pertama itu memiliki keinginan untuk mendidik anak. Dalam memiliki keinginan untuk mendidik anak, kita dapat mengambilnya supaya kita dapat mengajari anak tersebut menjadi apa yang mereka inginkan. Yang kedua itu mampu membuat anak untuk mengerti atau memahami apa saja yang kita ajari. Dengan cara kita harus memiliki suatu kreativitas supaya anak tersebut dapat memahami apa yang kita pelajari. Yang ketiga itu lebih mementingkan pendidikan daripada uang. Dalam poin yang ketiga ini lebih mementingkan pendidikan daripada uang. Mereka rela mendidik anak-anak tersebut tanpa meminta uang sedikit pun dari keluarga mereka. Yang keempat, memiliki keinginan mendidik anak dengan penuh cinta kasih. Ya, jika kita mendidik anak dengan penuh cinta kasih, maka anak tersebut dapat suka kepada kita, bahkan dapat mencintai kita kembali. Yang selanjutnya, bertanggung jawab dalam mendidik. Ya, kita harus memiliki satu tanggung jawab agar kita dapat dipercaya banyak orang bahwa kita bisa mendidik anak. Yang berikutnya, tidak mudah menyerah dalam kondisi apapun. Yang ketujuh, berani dalam menyampaikan kebenaran, dan yang ke-8 menjadi guru yang adil. Ya, di sini juga dikatakan satu pertanyaan lagi. Contoh kompetensi guru apa saja yang ada di dalam film tersebut. Ya, kita tahu ada 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu contoh-contoh kompetensi guru apa saja yang ada dalam film tersebut. Ya, kita tahu ada 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua kepribadian, sosial, dan profesional. Ya, kedua guru tersebut memiliki keempat kompetensi. Mereka memiliki keempat kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Ya, dalam suatu pembelajaran, guru Vidya kita lihat sangat jelas beliau dapat menguasai semua materi yang dia ajarkan. Bahkan dia menciptakan suatu keunikan supaya anak muridnya tersebut dapat menghafali setiap rumus-rumus yang akan diberikannya. Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Dalam suatu mendidik anak, Ibu Vidya tersebut mereka sangat bangga bahwa anak-anak yang mereka ajari dulunya dapat mengenali dia. Dari situ kita dapat lihat bahwa kepribadian dalam seorang guru tersebut dapat dicontoh bagi anak-anak muridnya tersebut. Yang ketiga itu kompetensi sosial. Bisa kita lihat dalam film tersebut juga bahwa setiap kali mereka dalam jam istirahat, setiap guru itu dapat bersosialisasi dengan baik. Bahkan di saat Ibu Vidya pulang sekolah, beliau pulang dari sekolah menuju ke rumahnya, beliau melihat satu anak yang akan dipukul oleh orang tuanya karena nilainya sangat jelek. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa Ibu Vidya dapat bersosialisasi dengan masyarakat, guru-guru lain, bahkan dengan siswanya sendiri. Yang keempat itu kompetensi profesional. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa Ibu Vidya tersebut
berprofesional dalam mendidik anaknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia dapat berprofesional mendidik muridnya tersebut. Ya, dia di dalam kelas bisa kita lihat dia memberikan sentuhan yang lembut kepada siswanya tersebut. Tidak ada satu kekerasan. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa yang menjadi implementasi bagi seorang guru profesional? Ya, apa yang menjadi implementasi bagi saya? Bisa dikatakan berbicara mengenai lembaga pendidikan khususnya adalah memang adalah sebuah lembaga yang sangat penting demi menjunjung tinggi masa depan seseorang. Itu semua tidak luput dari para pahlawan, yaitu seorang guru yang senantiasa memberikan ilmu bagi kita anak-anak muridnya. Bahkan saya sendiri yang bisa saya ambil dari situ adalah menjadi guru yang profesional itu kita bisa melakukan berbagai kode etik tadi, berbagai etos guru yang bisa kita ambil tadi untuk saling mengasihi murid itu tersebut, bisa mengajari murid tersebut dengan penuh cinta kasih, bahkan menjadi guru yang adil, tidak memilih satu apapun murid tersebut. Sekian dan terima kasih.